Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang sedikit kejanggalan tentang Polda ya kemarin tentang konferensi pers Polda Jabar ya. Pak Ibrahim Tompo menyatakan bahwasanya ini yang sangat mengecewakan ya teman-teman, bahwasanya dari oknum atau OOJ tersebut dinyatakan bahwasanya hanya yang namanya melanggar kode etik ya, kode etik doang gitu. Jadi gue memang dari awal juga gue sering mengkritisi yang namanya dari pihak kepolisian atau Polda Jabar. Karena apa? Bukan berarti gue tidak mendukung ya. Gue mendukung 100% yang namanya Polda Jabar. Yaitu ya dengan cara kritikan itu pun juga harusnya cara gue ya untuk mendukung gitu. Jadi nggak hanya yang namanya kita mendukung aja, tapi jika memang ada suatu keanehan, kejanggalan itu gue ungkapin teman-teman ke teman-teman semua gitu. Kayak kemarin gitu kan tentang kejanggalan rekonstruksi langsung aja, tapi Bu Mimin Arigi belum ditangkap. Sehingga Sehingga gue membuat konten lagi yang namanya tentang berkas yang akan ditolak gitu, dan akhirnya memang ditolak kan sekarang kayak gitu. Dan itu masuk akal dan wajar jika memang berkas ditolak gitu, karena memang berkasnya ini ya kalau bisa teman-teman lihat, walaupun kita hanya netizen itu bisa dianggap memang tidak lengkap gitu ya. Ya karena apa ya, tentunya di sini kan banyak banget pemeriksaan yang harusnya lengkap kan. Kalau kemarin gua misalkan contohin, misalkan nih Polda Jabar ngasih berkas gitu kan ya, terus dibilang sama kejaksaan, ini gimana, siapa yang ditahan? Pak Yosep sudah ditahan, tentunya diperiksa juga kan lengkap atau enggak. Kemudian Bu Mimin, Arigi dan Abi dan Danu gitu kan, Danu sudah ngaku tentunya lengkap misalkan kayak gitu. Terus gimana Bu Mimin, Arigi dan Abi? Oh ini belum kelar gitu. Lah kok belum kelar dikasih ke saya datanya, ibarat kata kan pasti kayak gitu. Kalau misalkan kita sebagai orang awam aja lah gitu ya, berpikir bukan sebagai orang-orang yang ada di hukum gitu, yang lebih mengerti ya. Di sini gue cuma berpandangan sebagai orang awam, sebagai netizen gitu. Kita berpikirnya begitu aja sederhananya kayak gitu. Dan kalau misalkan kejaksaan bilang ya kelarin dulu dong pemeriksaannya secara lengkap, data-datanya secara lengkap. Kalau memang ada suatu atau orang-orang yang sudah ditersangkakan ya, harusnya jika datanya datang ke kami, harusnya kami terima beres dong. Kalau misalkan belum beres, silakan ini datanya kami kembalikan, kelarin dulu, nanti baru balik lagi ke kami. Pasti kan kayak gitu kalau misalkan memang logikanya gitu ya. Ya gue nggak tahu teman-teman bisa nerima itu atau enggak. Kalau gue berpikirnya seperti itu dari awal, sehingga memang ya buktinya memang berkasnya dikembalikan teman-teman. Untuk update yang terbaru ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu, mungkin teman-teman juga udah banyak yang udah tahu bahwasanya berkas dari Polda Jabar itu dikembalikan oleh pihak kejaksaan gitu. Jatuhnya masih P18 belum P21. Artinya di sini pihak Polda Jabar masih harus bekerja untuk kelengkapannya gitu. Banyak banget kelengkapannya, mungkin dari Pak Yosep harus dilengkapi, dari Bu Mimin juga, dari Arigi dan Abi gitu ya. Karena apa? Dari keempat ini kan berkasnya itu menjadi dari 5 orang ini berkasnya menjadi 4 ya. Danu berkas sendiri, Pak Yosep berkas sendiri, Bu Mimin berkas sendiri, dan Arigi dan Abi ini dicampur ya menjadi satu berkas. Jadinya menjadi 4 berkas untuk 5 orang ini. Tentunya jika penyidik bilang oh ini berkasnya belum lengkap untuk Danu, ya tentunya lengkap-lengkap aja karena Danu ini sebagai orang yang mengaku gitu. Dan tentunya untuk keempat orang ini dinyatakan tidak lengkap jatuhnya gitu kan. Ada mungkin nggak tahu ya Pak Yosep ini kelengkapannya atau kayak gimana, tapi kalau gue pribadi menyatakan bahwasanya ketidaklengkapannya ini berasal bukan dari Pak Yosep, tapi lebih kepada dari Bu Mimin, Arigi dan Abi ya. Karena apa? Karena Pak Yosep memang sudah data-datanya untuk pembuktiannya kemarin di konferensi persnya sudah disebutkan, tapi kan teman-teman lihat sendiri, apakah
bukti-bukti yang terdapat pada Bu Mimin, Arigi dan Abi disebutkan, kan enggak kan kayak gitu. Artinya apa? Polda Jabar di sini memiliki kekurangan bukti yang kuat atau memang bukti itu tidak disebutkan kan kayak gitu. Kalau misalkan dari pembuktian berkas ini dikembalikan, artinya memang di situ sudah terbaca bahwasanya pihak kejaksaan tidak menerima bahwasanya berkas ini untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi tidak bisa diterima kalau misalkan memang statusnya aja, dari statusnya aja ya, bukan dari barang buktinya doang. Dari statusnya aja ini belum ditahan dan masih diurus. Artinya apa? Kita harus menunggu nih. Kita harus menunggu pra peradilan gitu. Nanti ntar pra peradilan dari Bu Mimin, Arigi dan Abi tentunya kan nanti akan diproses dulu. Artinya pihak pengadilan nih jatuhnya masih menunggu ya. Ya, dan pasti Polda Jabar tidak keberatan juga ya kalau misalkan memang persidangan akan diundur, menunggu pra peradilan ini kelar gitu. Pra peradilan ini kelar dulu, bahwasanya nanti apakah akan ditahan atau enggak untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi, dan kita lihat juga apakah kuasa hukum dari Pak Yosep bisa meloloskan Pak Yosep juga di pra peradilan kan kayak gitu. Nanti kita lihat terus, pantau terus, dan tentunya pihak kejaksaan juga akan menunggu hasilnya gitu. Ya, kita juga pastikan pihak kejaksaan mikir, kita ini membela kedua korban. Kalau misal Polda Jabar tidak bisa membuktikan, tidak bisa memberikan data yang lengkap kepada kami gitu, pihak kejaksaan, bagaimana kami bisa menaikkan ini P21, bagaimana kita bisa menuntut para tersangka gitu kan, bagaimana kita bisa mengadili atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para tersangka di mana buktinya kita belum punya nih, belum pegang gitu, yang bukti yang benar-benar bisa memberatkan dan bisa benar-benar membuktikan bahwasanya tersangka itu pelakunya gitu kan ya. Pasti kejaksaan akan meminta data yang kuat dulu minimal gitu, baru nanti bisa berargumen kayak gitu. Dan kalau misalkan nanti sudah P21 pun dan sudah memiliki bukti, itu bukan berarti Bu Mimin, Arigi dan Abi dan Pak Yosep itu tidak memiliki peluang. Tentunya yang namanya orang dituduh sebagai tersangka, prosesnya itu masih dalam kategori praduga tak bersalah sebelum hakim memutuskan bahwasanya mereka ini bersalah. Artinya apa? Di sini masih ada kemungkinan Pak Rohman untuk mengelak segala bukti yang diberikan oleh Polda Jabar, dan masih ada kemungkinan kalau misalkan Pak Rohman memang memiliki kredibilitas ya, tentunya bisa membela atau bisa membuktikan bahwasanya Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi tidak bersalah. Namun jika memang semuanya sudah terbukti gitu kan ya, dan dari kuasa hukum Pak Yosep atau Pak Rohman sendiri tidak bisa mengelak lagi juga akan bukti-bukti yang ada, tentunya hakim akan memutuskan hukuman kepada Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi kayak gitu ya. Prosesnya seperti itu ya teman-teman. Kalau gue sendiri, siapapun yang bersalah harus dihukum ya, baik itu maupun Danu ataupun Pak Yosep, ataupun jika ada tersangka lain yang terlibat kayak gitu. Jadi gue juga menunggu di sini siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan ya. Nanti tentunya akan ditentukan di pengadilan nanti. Tentunya untuk proses ke persidangan sendiri juga kan tidak mudah ya teman-teman. Butuh dari Polda Jabar ekstra ya, bekerja ekstra. Dan sini kan Polda Jabar juga masih bekerja untuk apa? Untuk mencari, masih mencari petunjuk masalahnya. P21 ini belum nyampe karena dari pihak kepolisian aja sebenarnya masih memeriksa apa Bang? Memeriksa yang namanya yayasan gitu. Jadi di sini sebenarnya sangat terburu-buru untuk Polda Jabar. Mungkin teman-teman bilang, "Bang, ini kan udah lama kasusnya." Bukan masalah kasusnya udah lama, tapi pemeriksaannya ini memang masih belum kelar kalau menurut gua, karena dari kejaksaannya ini dari kejaksaan, maksud gua dari yayasan ini belum diperiksa sepenuhnya gitu kan. Kalau misalkan yayasan ini sudah diperiksa sepenuhnya, gua rasa sudah cukup lengkap ya teman-teman. Jadi ibarat kata dari pra peradilan ini kelarin dulu mungkin di Desember ini, kemungkinan nanti di Januari misalkan gitu sudah kelar pra peradilan, diajukan kembali ini yang namanya berkas gitu kan ya, secara lengkapnya di Januari. Ya kalau misalkan paling lambatnya waktu harusnya di Februari jadi jatuhnya gitu. Kalau misalkan di Januari ini berkasnya bisa diterima, baru bisa naik P21. Ya kita dukung terus ya untuk Polda Jabar, tapi di sini gue agak sedikit kecewanya tentang yang namanya OOJ. Ya gimana ya,
kita sudah terang-terangan ya. Jadi prosesnya oke kayak gini ya. Sudah dijelaskan oleh sudah dijelaskan oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo bahwasanya ini ada oknum yang dimana mereka bukan penyidik. Dia bukan penyidik, kemudian masuk ke dalam TKP. Masuk ke dalam TKP diberitakan atau diinformasikan oleh Pak Kombes Pol Ibrahim Tompo bahwasanya ini di luar pengetahuan penyidik dan memang tidak sesuai SOP. Pertanyaannya begini Pak Ibrahim, siapakah yang menyuruh mereka ini masuk ke dalam? Apakah kepentingannya? Kenapa membersihkan? Membersihkan aja sudah seharusnya yang namanya melanggar, yang namanya sudah tindak pidana, bukan lagi kode etik gitu. Kenapa bukan gitu? Kenapa berpikir begitu Bang? Karena yang namanya penyidik aja tidak berani kalau tidak ada perintah gitu. Kalau misalkan yang memerintahkan orang-orang ini adalah penyidik itu sendiri, itu masuk akal. Tapi di sini kan bukan. Diinformasikan oleh Pak Ibrahim di sini di luar pengetahuan penyidik, di situ aja udah ini, Pak. Udah salahnya gitu. Kita sebagai orang awam pun nih, masyarakat bisa menilai Pak gitu kan ya, bahwasannya ini itu adalah tindak pidana. Sudah yang namanya membersihkan TKP itu Pak Ibrahim Tompo sendiri pada saat pernyataannya sih di situ aja udah menyatakan salah kan kayak gitu, tidak sesuai gitu. Namun kenapa dihukum cuman kode etik, tidak tindak pidana, padahal ini petunjuk. Ya gue paham gitu kan bahwasannya pihak kepolisian dari awal ingin yang namanya ya tidak ingin citranya mungkin kepolisian menjadi jelek atau kayak gimana, jadi melindungi gitu ya, dan intern aja gitu. Paling ntar dikasih hukuman apa ya, di hukuman jabatannya turun atau dan juga dimutasi atau tidak bisa naik jabatan nantinya kan kayak gitu ya. Kalau sekedar kode etik begitu menurut gua tidak adil ya, karena menurut gua dari OOJ ini sudah jelas melanggar aturan dan juga membantu para tersangka. Kalau misalkan dikatakan memang tidak dalam ikut campur dalam pembunuhan ya iya gitu, tapi kalau terlibat kan iya kan kayak gitu. Tidak mungkin tidak terlibat Pak gitu kayak. Kalau misalkan urusannya apa, kepentingannya apa, membersihkan bahwasanya dia bukan penyidik kan gitu. Secara orang normal gitu ya tentunya sudah jelas bersalah gitu, dan ini bukan sekedar kode etik tapi ini adalah tindak pidana kalau menurut gua. Jadi ini sekedar opini gua ya sebagai netizen. Silakan teman-teman berkomentar bahwasanya kita sudah berharap ini ada OOJ yang sudah jelas bersalah, tapi kenapa malah kepolisian malah melindungi. Dan dari awal gue sangat mengkritisi namanya kepolisian, yang dimana Danu saat menyerahkan diri tidak dianggap dan akhirnya sekarang baru dianggap ya kayak gitu ya. Aneh aja sih, bahwasanya gue yakin kalau misalkan Danu tidak menyerahkan diri juga pihak kepolisian tidak mampu untuk mengungkapkan kasus ini. Dan dikala kasus ini sudah terungkap, pihak kepolisian tahu sendiri bahwasanya TKP ini dirusak, dan dirusak ini sudah ditemukan orangnya gitu kan ya, bahwasanya dari pihak kepolisian itu sendiri yang merusak TKP tapi tidak ditindak. Dan ini gue sangat kecewa di bagian ini. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video teman-teman.